Halo kreator muda, selamat datang di Creative Talks Polimedia, program yang khusus buat kamu ingin mengenal lebih dekat Politeknik Negeri Media Kreatif. Bersama saya Freddy yang akan memandu pada episode kali ini. Episode perdana ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu dari Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Dr. Handika Danamayanti. Lalu juga ada Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru. Halo. Ya, yang ini nggak mau dipanggil Ibu nih, manggilnya Mbak. Panggilnya Mbak. Oke. Kan masih muda ini, kalau ini udah Ibu. Ada. Padahal lebih muda Ibu ini ya. Gak apa-apa, saya Mbak soalnya. Mbak, ada Mbak Nurul Akmalia, Esikom Medcom. Nah, Mbak Lia panggilannya ya. Betul. Oke, ini Budika. Betul. Oke. Kenapa maunya panggil Mbak juga? Mbak Dika, gimana Bu? Atau Mbak nih? Mbak boleh. Oke, Mbak Dika. Oke, ada pertanyaan dulu nih, kita mau ngomongin tentang Polimedia. Karena apa? Karena inilah calon-calon yang akan jadi mahasiswanya Polimedia. Kita nyebutnya adalah kreator muda. Nah, kita mau sharing dulu nih tentang Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, menurut Ibu, apa sih itu Polimedia, Bu? Polimedia adalah kampus vokasi yang bergerak di bidang industri kreatif, yang jurusan-jurusannya sangat kekinian, yang sangat digemari kaula muda sekarang. Oke, Kaula muda. Kaula muda ya. Anak-anak muda ya. Kayak Kaula tuh kayak lagu Krisya ya. Kaula. Itu kayak angkatan kita nggak sih? Mungkin digemari oleh anak muda gitu ya Bu ya. Mbak. Mbak, oh ya. Tahu nggak kenapa kita tuh manggilnya Mbak, Mas? Karena kita tuh kampus kreatif. Jadi biar lebih akrab gitu kan sama. Dan dosen-dosennya juga kita kadang-kadang ada yang manggil Mbak, Mas juga gitu. Oke, tergantung dosennya ya nanti ya. Tergantung Gitu. dosennya. Oke, Mbak Wadir, sebenarnya visi Polimedia ini apa sih? Visi Polimedia adalah menjadi pendidikan tinggi vokasi yang terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara. Oke, berarti prodinya itu memang di industri kreatif ya? Ada apa aja prodinya? Prodinya kita punya 4 jurusan sebenarnya. Jadi ada jurusan teknologi industri, jurusan komunikasi, jurusan desain, dan jurusan pariwisata. Oke. Kemudian untuk program studinya kita ada 23 program studi, Oke. 15 di Jakarta dan 8 di PSDKU Medan dan Makassar. Oke. Prodi-prodinya banyak, jadi ada prodi teknologi rekayasa multimedia, teknologi rekayasa pengemasan, kemudian ada teknologi permainan, kemudian ada film TV, kemudian ada Desain manajemen perhotelan, kemudian ada desain mode, itu untuk yang sarjana terapan. Oh, itu D4-nya ya? Ya, Oke. D4-nya. Kemudian untuk diploma 3, kita ada desain grafis, ada teknik grafika, ada pemeliharaan mesin, kemudian ada penerbitan, periklanan, penyiaran, kemudian ada fotografi, dan itu juga ada di PSDKU Medan dan juga di Makassar untuk prodi-prodi diploma 3. Oh, D3-nya sudah ada di Medan dan di Makassar juga ya? Oh, satu lagi seni kuliner. Oh, sama seni kuliner, Jadi, D3-nya ya? Polimedia itu, Mas Freddy, itu ada 3 kampus. Jadi 3 kampus kita ya, ada oke. di Jakarta sebagai kampus utama, terus ada 2 di PSDKU Medan, satunya dan Makassar. Makassar. Gitu. Oke, berarti ada 3 kampus di Jakarta, Medan, dan Makassar. Jadi walaupun kreator muda ini dari Indonesia Timur atau bagian Barat, itu misalkan ke Jakarta kejauhan atau misalkan merantau ke Jakarta a little bit scary gitu ya. Jadi kalian boleh ke Makassar atau ke Medan. Medan, oke. Nggak harus jauh-jauh ke Jakarta ya? Betul. Oke. Pembelajarannya nih, kalau di Polimedia tuh gimana? Kalau di Polimedia kita kebanyakan praktek sih, tapi tetap ada teorinya. Jadi teorinya 30%, prakteknya 70%. Oke. Skema pembelajarannya kita ada project based learning dan juga case method. Kemudian kita juga ada kelas-kelas industri yang isinya adalah praktisi dari industri. Kemudian ada pembelajaran teaching factory yang dimana konsep pabrik itu dibawa ke kampus. Oh, nice ya. Konsep pabrik dibawa ke kampus ya. Jadi, contoh kita punya teaching factory dengan PT Indofood Sukses Makmur. Bagi teman-teman yang suka makan Indomie nih, nah ini produksi kemasannya sebagian tuh di sini. Di sini ciki-ciki, citato gitu ya, ada di sini ya. Iya, betul. Oke. Sama tadi project based learning mungkin ya kata Bu Mbak. Itu project based learning itu apa sih? Jadi kayak kita itu tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa kita di kelas itu adalah, kebetulan kita juga dosen ya. Jadi tugas-tugasnya itu udah berbasis project, artinya udah real project gitu. Biasanya dikasih sama dosennya ada project misalkan foto di mana atau bikin majalah atau bikin apa. Jadi yang benar-benar
itu selain mereka bisa dapat duit ya dalam Oh, artian, iya. ya ada yang dibayar. Berarti kliennya juga real ya? Betul. Iya, misalnya ada prodi desain grafis, itu dapat project dari penerbit mana, Balai Pustaka untuk membuat layout. semua cover buku. Betul. Nah, itu dibawa ke pembelajaran di kelas. Nah, Oke. selain itu tugas-tugasnya itu bisa jadi portofolio mereka. Jadi kreator muda kalau udah lulus dari Polimedia itu udah punya portofolio yang bisa dibuat jualan ketika mendaftar mendaftar kerja. Oh, berarti sambil bikin tugas, sambil bikin portofolio? Betul. Dan banyak portofolio. Banyak Dan nggak semua kampus kayak gitu. Oh iya. Kayak cuman di Polimedia aja deh. ya? Emang luar biasa Polimedia. Tapi tunggu dulu, lulusannya jadi apa emang Polimedia betul, nih? Betul, lulusannya jadi apa nih? Lulusannya kita udah terbukti ya 90% lebih tracer studi kita. Kemudian banyak skema-skema yang biasanya mereka magang langsung habis itu diterima di Betul. industri. Contoh misalnya tadi penerapan teaching factory itu. Teaching factory mereka di semester 5 sudah ada kelas industri. Oke. Selanjutnya mereka akan magang di industri tersebut dan mereka akan bekerja langsung di industri tersebut. Dan jangan khawatir juga selama magang banyak di antara kita yang nggak cuma magang tapi ya memang mereka dibayar secara profesional. Betul. Oh, profesional ya, oke. Even masih magang pun dibayar profesional ya. Dan magang kita juga banyak yang ikut program-program nasional ya, kayak MSIB, magang bersertifikat ya. Terus misalkan pada saat magang, banyak banget juga, betul kata Bu Wadir bilang tadi, bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa pas magang itu udah dikasih, apa namanya sih? Kontrak kayak ya? Apa gimana? Kontrak, atau uang harian lah minimal ya. Oke. Uang makan, Nah, uang jadi transport gitu. Terus, dan banyak banget yang di-hire setelah itu. Oke. Bahkan mereka sampai yang kayak, kita Bingung mau iya, pilih yang mana. gitu. kita mau TA dulu gitu. Saking laris banget ya Laris mungkin ya. Karena banget memang ya. basicnya skill banget Mas. Jadi banyak mungkin mahasiswa-mahasiswa itu yang belajar karena theoretically mereka itu ketika misalkan nih anak-anak penyiaran gitu ya. Mereka diajarin tentang kamera, kemudian diajarin tentang bikin skrip kayak gimana. Ketika di industri mereka udah oke nih. Nah jadi industri itu juga ngerasa sayang buat ngelepas mereka, sehingga biasanya langsung di hire seperti itu. Dan nggak ngajarinya dari nol karena mereka betul. sudah tahu paling tidak basicnya. Oke, berarti memang sudah punya skill ya disiapkan untuk itu ya. Memang berarti kan kalau misalnya ada skill, berarti ada kompetensinya nggak sih? Mungkin ada uji komnya kah di Polimedia? Ada, jadi kita ada lembaga sertifikasi profesi namanya. Selain dapat ijazah, kalian juga mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Oke. Jadi kayak sertifikat pendamping ijazah gitu. Selain itu ada SKPI, jadi jangan khawatir juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi mahasiswa itu dituangkan dalam satu sertifikat surat keterangan pendamping ijazah atau itu portofolio kita selama menjadi mahasiswa. Oke. Oh, berarti produk-produknya ini memang nanti bisa langsung dihilirisasi ya? Kalau misalnya ada yang perusahaan yang pengen pakai langsung bisa pakai berarti ya? Iya, betul. Tadi kan pertanyaan Mas Redi tuh jadi apa sih kalau lulus gitu ya? Kan baru kerja doang nih. Baru kerja. Jadi ada yang berwirausaha juga ya? Oke. Ada bekerja, ada berwirausaha dan juga melanjutkan pendidikan tinggi. Betul, misalkan yang dari tadi jenjangnya diploma 3 dia ke S1 atau yang terapan tadi dia ke S2 gitu. Biasanya kalau yang kan kita ada program ISMA, pengalaman belajar di luar Luar negeri, oke. Nah, biasanya mahasiswa yang program belajar di luar negeri itu tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Betul. Oke. Jadi ada motivasi gitu ya. Motivasi Kemudian ya. ada program student exchange juga. Jadi mereka juga punya pengalaman belajar di luar negeri. Oke. Terbuka kesempatannya ke luar negeri berarti ya? Iya. Student di action Polimedia. tahun ini kemana Bu? Yang Ke Korea, Ke University Korea. of Media. Wih. Jadi buat kalian yang K-popers daftar karena kita itu ada eksklusif kerjasama dengan salah satu kampus di Korea Selatan namanya KUMA ya. Ya. Itu ada pertukaran pelajar, jadi mahasiswa Korea itu datang ke sini untuk belajar. Kemudian dari sini juga ada yang ke Korea. Oh, tuker ya. Oke. Penasaran nggak kalau masuk Polimedia lo jalur apa? Kira-kira lo jalur apa? Nih aku tanyanya ke Mbak Wadir apa? Saya dong. Oh, kembali ya, Ketua Yang punya tim BMB hajat. yang punya hajat ya. Yang punya hajat. Oke, jadi kalau masuk Polimedia itu karena kita kampus negeri, jadi ada 3 jalur. Seleksi nasional berbasis prestasi, SNBP, kemudian seleksi nasional berbasis tes, itu melalui tes UTBK gitu ya. Kemudian yang terakhir ada mandiri. Nah, kuotanya masing-masing SNBP itu 40%, kemudian itu di SNBT ada
50% dan di Mandiri ada 10%. Polimedia ini kampus negeri ya, jadi jalur masuknya kita juga mengikuti pemerintah. Karena sering disalahartikan kampus swasta gitu ya. Karena mungkin kita bergerak di media kali ya, biasanya. Media kreatif. Karena memang kita adalah salah satu-satunya kampus atau politeknik negeri yang bergerak di industri kreatif. Kreatif ya. Oke. Dan mungkin satu-satunya kampus vokasi atau politeknik negeri di Jakarta. Oh iya itu pasti. Iya. Pasti. Oke. Dan namanya juga media kreatif ya, Iya. tidak nama daerah ya. Media kreatif. Dan juga ada di daerah barat di Medan dan di timur ada di Makassar. Oke. Ini kan terbuka secara nasional melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru nih. Betul. Nah, apakah hanya anak SMK aja yang boleh masuk? Jadi karena ya tadi basisnya negeri gitu ya, jadi semua bisa. Walaupun misalkan di sini mungkin vokasi, orang biasa berpikir jangan-jangan cuma anak SMK aja nih yang bisa karena itu vokasi. Salah dong. Jadi semua buat kalian dari lulusan SMA, kemudian SMK dan MA, bahkan dari pesantren yang mondok itu bisa. Bisa ya? Bisa, karena setara sama MA kan ya. Nah, jadi semuanya bisa. Bahkan teman-teman yang gap year di jalur SNBT itu bisa masuk. Bisa masuk Nah, ya? walaupun bukan di prestasi ya, karena prestasi kan dia harus eligible dari sekolah gitu ya. Harus rekomendasi sekolah, artinya dia harus bersekolah di tahun yang sama. Nih, lulusan 25 berarti sekarang. Betul. Oke. Nah, kalau di SNBT itu gap year bisa 2 tahun maksimal. 2 tahun berarti 24, 23. Betul, Oke. 24, 23. Usia maksimalnya ada? Usia maksimalnya itu di 25. Oke, 25 tahun ya. 25 Jadi kalau misalnya umurnya maksimal di 25 tahun, tapi lulusannya 2023, 2024. Iya. Kalau 2022 nggak bisa berarti ya? Oh, nggak betul. bisa. Jadi walaupun dia 25 tahun, tapi Lulus lulusan 2022 nggak bisa. Nggak bisa. Atau dia lulusan 2023 tapi usianya 26 juga nggak bisa. Nggak bisa. betul. Oke, kayaknya kejauhan ya. Lulusan kemarin 2026 ya, tapi Iya. siapa tahu ada kan kita nggak Ada. tahu. Jadi Tapi kita belum kasih bisa. itu, nggak bisa. Nah, oke. Maksimal itu. Berarti tadi SMA bisa, SMK bisa, MA bisa, bahkan Ponpes bisa ya? Ponpes juga bisa. Wah, luar biasa. Kuliahnya berapa ya harganya? Aduh. Nah, ini nih yang penting nih. Ini sering banget ditanyain nih. UKT-nya gimana? UKT-nya kita murah ya. affordable. Terjangkau. Terjangkau karena start from 500.000. Ya, jadi Kapan lagi 500.000 bisa kuliah di kampus negeri dan dan di Jakarta. Dan di Jakarta. Dan tidak hanya itu, kita banyak menyediakan beasiswa. Oke. Salah satunya KIPKA, kemudian Betul. kalau mahasiswa yang di Jakarta ada KCMU. Betul. Kemudian yang di Depok yang terbaru ada Bidik Bidik Manis. Bidik Manis. Betul. Kemudian Kayak saya. adik-adik yang di afirmasi ada adik betul. namanya gitu sih. Dan kemudian kita juga nggak menutup kemungkinan untuk beasiswa pemerintah daerah. Betul. Seperti kemarin ada dari Sumatera Barat, Padang. Di Makassar juga ada. Jadi di Makassar juga sekarang kita tengah menjajaki beasiswa dari pemerintah gitu, dan untuk khusus PSTKU. PSTKU ya. Tadi kalau di Jakarta kan KCMU Sama Bidik Manis. Manis Depok ya. Betul. Jadi uang kuliah tunggalnya tadi kita pakai sistem uang kuliah tunggal. UKT ya. UKT itu artinya selama teman-teman atau kreator muda itu kuliah di Polimedia, yang kalian bayar itu hanyalah uang semester aja. Nah, per bulannya berapa? Nah, itu ada range-nya dari UKT 1 hingga UKT 9. UKT 1 itu paling kecil tadi kata Bu Wadir 500.000. Kemudian kalau di UKT paling gede itu ada 10 juta. Nah, dari mana itu ditentukan gitu kan? Nah, itu tergantung dari penghasilan dari orang tua masing-masing. Dan yang ngisi itu mereka sendiri. Jadi nanti akan ada mengisi data dan diisi penghasilan orang tua, tanggungannya berapa, rekening listrik, macam-macam lah yang disediakan gitu ya. Kemudian punya harta bergerak atau enggak. Nah, dari situ nanti sistem akan mengkalkulasikan kira-kira berapa gitu ya UKT yang akan dibayarkan oleh mahasiswa tersebut. Iya, kapan lagi ya? Betul. UKT milih sendiri. Ditentukan sendiri. Jadi kita itu ya karena negeri ya Mas ya. Jadi kita kasih memang kesempatan itu untuk kreator muda untuk memilih UKT-nya sendiri. Oke, berarti berdasarkan kemampuan orang tuanya berarti Betul. ya. Oke. Tentunya data yang diisi harus benar ya. Betul. Karena kita ada verifikasi juga ya. Oh, ada Kita verifikasinya. ya. Tidak bisa juga kita mengisi
asal-asalan, tidak sesuai dengan Tanpa ada kondisi data. yang ada. Oke. Oh, berarti jangan macam-macam juga nih kreator muda nih. Ini ngisi data dulu apa lulus dulu ke Polimedia? Lulus dulu. Oh, lulus dulu. dong, say. Ya. Jadi nanti mungkin ada yang bingung juga, sekalian dijelaskan boleh. Boleh. Jadi teman-teman kreator muda nanti kalau jalur daftar kan ada 3 tuh tadi. Daftar di SNBP, SNBT, dan Mandiri. Kalau sudah daftar di beberapa jalur tersebut dan kemudian lulus, langsung mengadakan daftar ulang. Ya, setelah daftar ulang itu baru ngisi data. Nah, itu teman-teman harus awas tuh di saat-saat seperti itu, karena biasanya pengumuman lulus dengan pendaftaran ulang kan deket tuh jaraknya. Nah, ketika setelah pendaftaran ulang kan teman-teman itu harus membayar UKT pertama ya. Oke. Nah, itu akan ditentukan dari kalian mengisi data. Jadi itu pasti waktunya akan sangat singkat mungkin ya. Jadi teman-teman itu kalau udah daftar, udah lulus harus kayak tahu gitu timeline-nya. Timeline-nya bisa dicek di Instagramnya Polimedia dan di website Polimedia. Oke. Dan kalau sudah lulus jangan mengundurkan diri. Iya, jangan dong. Oh iya, kalau dulu jangan sayang ya nanti ya. Kamu kenapa mengundurkan diri ya? Kasihan karena kuotanya orang tuh jadi keambil, betul. Kurang. Iya, betul. emosi. Jangan emosi, Bu, tenang. Enggak dong. Oh, tadi ada yang ketinggalan nih. Apa tuh? Di Polimedia itu pakai portofolio nggak sih masuknya? Pakai. Jadi Di ada beberapa program studi tertentu pakai. Jadi kita itu ada 15 prodi, Mas. Jadi nggak semua itu pakai portofolio. Portofolio itu cuman ada khusus dan wajib itu di 4 prodi aja. Satunya itu desain mode D4, kemudian animasi juga D4, kemudian di desain grafis D3, sama di film televisi itu juga D4 ya. Itu juga memerlukan portofolio. Kenapa? Karena kalau desain mode, desain grafis dan animasi tadi itu harus bisa gambar. Oke. Karena the whole time mereka kuliah di Polimedia Pasti gambar itu ya? gambar. Mulai dari tugas sampai TA nanti ya? sampai TA itu pasti gambar. Jadi kalau nggak punya basic gambar emang susah. Jadi kita memerlukan portofolio. Begitu juga dengan jalur SNBT. Nanti ada tesnya, tes gambar. Tadi 3 itu. Nah, kalau film televisi memang kita ingin ya orang-orang di Polimedia ini, nanti mahasiswa di Polimedia ini sudah bisa gitu punya basic untuk memproduksi film, walaupun filmnya mungkin video pendek aja gitu ya, kan nanti dipertimbangkan gitu. Oke, berarti ada portofolionya ya, tapi nggak semua prodi kok. Tapi kalau tadi lihat ada gambar, ada syarat khusus lain nggak sih? Mungkin seperti yang bersangkutan ini tidak boleh buta warna atau apa gitu? Kalau di prodi-prodi tertentu ada, misalnya di prodi teknik kan kita nggak boleh kalau buta warna. Terutama teknik kemasan ya Bu ya? Teknik rekayasa Teknik pengemasan. kemasan, teknik grafika. Iya, itu nggak boleh buta warna karena memang dia Kan hubungannya cetak-mencetak, kita Betul. harus bisa membedakan warna dan lain-lain. Tapi kalau di prodi lain misalkan kayak buta warna parsial, di fotografi misalkan, atau di film atau di broadcast itu, di penyiaran itu bisa buta warna parsial. Karena kan memang, dan pun skillnya nggak semua berkaitan dengan kamera, misalkan penulis skrip atau reporter gitu ya, macam-macam sih, ada radio juga, penyiar radio, jadi macam-macam produksi digital juga, jadi beberapa prodi tertentu aja yang memang dia berkaitan dengan produksinya. Oke, gitu. berarti nggak boleh buta warna ya? Nggak boleh buta kalau warna. yang parsial, ya total nggak boleh. Tapi kalau parsial masih bisa lah masuk. Jadi kalau parsial boleh nggak di teknik grafika? Tidak boleh. nggak boleh ya, sama sekali. Mungkin karena teknik grafika ada quality color insurance ya, terkait dengan kualitas warna itu ya. Oke. Nah, itu aja sih. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan buat kreator muda, boleh komen aja di bawah. Nanti kita jawabin deh, pasti deh. Nanti mungkin kita jawabin di mana? Di Instagram? Di Instagram atau boleh, di TikTok? di komen ini juga boleh. Di komen langsung dibalas nanti. Kita bahas. Oh ya Mas, tadi ada yang ketinggalan. Apa Sorry. tuh? Jadi tahun ini Banyak ya. banyak ketinggalan. Banyak Ini kalau bisa satu jam kalau bisa. Tapi nggak ada yang nonton nanti. Nah, jadi khusus untuk tahun ini kuota penerimaan mahasiswa baru di Polimedia itu bertambah. Tepuk tangan dong. Dari tahun lalu itu 1888, tahun ini menjadi 1905. Jadi itu tersebar tapi di seluruh prodi Kampus, ya. dan seluruh kampus serta jalurnya. Tadi 40 50 10 itu ya. Jadi ada lumayan besar sih sebenarnya. Berarti peluang makin besar dong? Betul, 1900. Tapi yang harus kreator muda ingat atau calon kreator muda ingat adalah
Polimedia ini peminatannya lumayan makin tinggi ya. Betul. Tahun Oke. lalu aja itu ada 8 ribuan, hampir 9 ribu peminat atau pendaftar. Kemudian yang diterima cuma 1.500 kalau nggak salah. Sekitar 1.500 atau 1.600 gitu. Nah, artinya kan itu benar-benar ketat banget ya Ketat persaingannya banget ya, gitu. iya. Dan prodi-prodi kita yang paling laris manis itu Laris manis. ya. Kan biasanya setiap kampus tuh ada prodi unggulan. Favorit lah ya, unggulan lah ya. Ini bukan favorit saya ya, tapi favorit pemirsa. Jadi pendaftar itu kalau di D4-nya paling tinggi itu di teknologi rekayasa multimedia. Itu yang daftar bisa sampai 1.000 lebih pokoknya. 1.000 lebih ya? 1.000 lebih. Yang diterima? Yang diterima cuman 150 orang. Wow. 1:1. Terus yang D3 itu ada penyiaran. Penyiaran peringkat pertama terfavorit. Kemudian ada Seni kuliner. periklanan dulu Bu, periklanan, desain grafis, baru seni kuliner. Oke, itu tuh kalau mau lihat-lihat nanti ada nggak sih infonya di website? Ada dong, atau di di Instagram medsos? ada. Oh, di Instagram. Di Instagram ada, jadi kalian tinggal buka @polimedia kreatif, lihat di situ aja postingan-postingannya. Kemudian kalau misalkan mau lihat websitenya juga bisa. Kemudian bisa tanya-tanya juga. Tanya-tanya di ada WhatsApp-nya nggak? DM boleh, WhatsApp tolong di WhatsApp-nya ya? Oke. WhatsApp. WhatsApp-nya. Jadi WhatsApp-nya boleh nanti kreator muda chat aja langsung di 08111 669 695. Kita ulang ya, 08111 669 695. Semoga ada nanti di bawah nih. Ketik rek spasi. Nggak pakai ketik rek gitu ya. Oke, seru banget ya. Mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, tapi ya waktu sudah habis nih. Kalau kita kelamaan nanti kita nggak ditonton, jadi nggak apa-apa. Pokoknya tetap pantengin terus, tetap nontonin Creative Talks Polimedia. Kamu akan banyak banget dapat informasi tentang prodi-prodi di Politeknik Negeri Media Kreatif. Oh, jadi nanti podcast ini Akan berlanjut untuk prodi-prodi, betul. Jadi setiap episode itu membahas apa? Membahas setiap tentang prodinya, tentang lulusannya, alumninya, Jadi nanti misalkan praktisi ada yang mau industrinya. daftar apa misalkan fotografi gitu. Ya, Dia nanti bakal- nonton. Oh, nonton. Ada nanti prodi fotografinya. Dulunya live, sekarang jadi Gitu. podcast. Nah, iya dulunya live Instagram, sekarang jadi podcast. Atau buat kreator muda yang pengen tahu banget duluan, komen aja supaya nanti saya bilangin sama produsernya, produser tolong ya, cepetin yang ini nih, banyak yang tahu ini, banyak gitu. yang mau nonton gitu. Atau mau request prodi apa yang mau Dibahas duluan. Bahas duluan, betul. Atau bahkan kita live YouTube aja, Pak? Nggak usah. Boleh lah, oh nggak usah ya? Nggak bisa ya? repot. ya? Kita ntar live di Instagram atau TikTok aja lah ya. Siap. Oke, buat kreator muda jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya sama TikToknya di @polimediakreatif. Boleh WhatsApp tadi di 08111669695. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Polimedia TV. Ya. Mungkin itu aja, cukup Oke, sekian. siap, terima kasih. Terima kasih banyak Terima ini kasih ada Mbak juga. Wadi, ada Mbak Lia telah Terima kasih Mas Fred. sharing-sharing tentang Politeknik Negeri Kreatif. Semoga kita bertemu lagi nanti. Oh iya, tiap hari kan? Tiap hari kita ketemu ya. Ketemu setiap hari kalau masak sini. Langsung. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Creative Talk selanjutnya. Bye. Bye.